Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 209. Bab 1071 Pemusnahan oleh Lembah Sungai Es. Hati Xiao Yan yang tegang berangsur-angsur mengendur saat dia melihat sosok putih di dalam gua. Untungnya dia baik-baik saja. Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya dengan cepat tertuju pada lelaki tua di udara di atas aliran gunung. Kepala lelaki tua itu penuh dengan rambut putih. Pakaiannya berwarna putih dengan garis-garis seperti bunga salju di atasnya. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin dari dalam keluar. Mata Xiao Yan berhenti pada lelaki tua itu. Matanya menyipit. Do Uzong bintang 6. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Saat ini, ada puluhan sosok berpakaian putih berdiri di sekitar aliran sungai pegunungan. Jelas sekali, mereka adalah murid dari Lembah Sungai Es. Pandangannya melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti di sebuah batu besar yang menonjol di tepi sungai pegunungan. Ada dua orang lelaki tua berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang di tempat itu. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan orang di udara, telah mencapai level Do Uzong bintang 6. Yang di belakang mungkin lebih rendah dari keduanya, tetapi kekuatannya telah mencapai Do Uzong bintang 2. Ada 3 elit Do Uzong. Terlebih lagi, ada puluhan murid elit Lembah Sungai Es. Lembah Sungai Es ini sebenarnya bersedia mengeluarkan kekuatan sebesar ini. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri sementara rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Kakak Xiao Yan, keduanya adalah tetua Lembah Sungai Es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka berdua sangat kuat. Hati-hati, mata Xin Lan juga menyapu sekeliling tempat itu satu kali. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegang saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk. Formasi ini mungkin cukup bagus, tapi itu tidak mengancamnya saat ini. Boneka iblis bumi mampu memblokir Do Uzong bintang 6 saat ini. Terlebih lagi, dia memiliki 3 api misterius api langit dan Tian Huo Zunse di dalam cincinnya. Wanita beracun yang menyedihkan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Anda telah terkena kekuatan Es Zun. Kecuali jika Anda memiliki penawar dari Lembah Sungai Es saya, sisa ki es misterius di tubuh Anda akan membekukan seluruh kekuatan hidup Anda dalam waktu 1 bulan. Orang tua di udara memandang dengan acuh tak acuh pada dokter peri kecil di dalam gua sebelum berbicara. Mengikutiku kembali ke Lembah Sungai Es adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil, yang tanpa emosi, menatap lelaki tua itu dari pintu masuk gua. Sebuah cibiran muncul di wajah pucatnya saat suara dingin bergema di atas aliran gunung dengan rasa dingin di dalamnya. Sebelum kekuatan hidupku membeku, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak meninggalkan apapun untuk Lembah Sungai Esmu. Kilatan dingin langsung melintas di mata lelaki tua di udara ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia perlahan berkata, "Kaulah yang telah memotong satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup." Dia tidak menunda lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Aura dingin perlahan keluar dari tubuhnya. Karena kamu tidak suka mengambil jalan yang memungkinkanmu untuk hidup, aku yang lama akan menangkapmu secara pribadi dan membawamu kembali ke Lembah Sungai Es. Ruang di depan lelaki tua itu menjadi terdistorsi setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Segera aura dingin bertahan dan duri es yang lebat muncul di udara. Ci. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tusuk es yang tak terhitung jumlahnya di depannya bergetar saat mereka keluar dari segala arah dengan suara, suos. Lingkungan padat menyelimuti radius 100 kaki di sekitar aliran gunung. Dokter peri kecil mengerutkan kening ketika dia melihat tusukan es yang membelah udara dan bergegas mendekat. Saat ini, dia terluka parah dan jelas bukan tandingan Bing Yuan. Selain itu, ada 2 elit Do Uzong lainnya di sekitar aliran gunung. Jika dia menyerang, sepertinya dia benar-benar tidak punya kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan mendarat di tangan mereka. Do Ki padat berwarna ungu keabu-abuan keluar dari tubuh dokter peri kecil. Setelah itu menutup pintu masuk gua. Tusukan es dengan cepat terkikis saat ditembakkan. Namun, penghalang energi yang terbentuk dari Do Ki ungu keabu-abuan dengan cepat memucat karena serangan tusukan es yang terus-menerus. Kraak! Kraak! Tombak es yang tersisa ditembakkan ke dinding gunung yang mengelilingi gua.
Lapisan demi lapisan es tebal mulai menyebar dengan suara retakan. Di bawah udara dingin ini bahkan kabut racun di sekitarnya menjadi lebih tipis. Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah saat dia merasakan udara dingin yang melonjak dengan cepat. Udara dingin ini sungguh aneh. Jika berhasil masuk ke tubuh seseorang, akan sangat merepotkan untuk mengatasinya. Saat itu, dia secara tidak sengaja membiarkan udara dingin ini masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan Douqinya melambat dengan tanda-tanda kelesuan. Karena itulah Bing Yuan dan Bing Fu yang disebut kekuatan Es Zun berhasil melukainya dengan parah dan memaksanya mundur. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Dokter peri kecil menjadi tegas ketika pikiran ini terlintas di hatinya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan melesat keluar gua. Dia menuju ke bagian dalam aliran gunung. Formasi penyegelan es. Dokter peri kecil baru saja keluar dari gua ketika puluhan teriakan dingin terdengar bersamaan. Tiba-tiba, udara dingin membubung ke langit. Dapat dilihat bahwa ruang di dalam aliran gunung tiba-tiba berhenti. Setelah itu terbentuklah es yang tebal dan keras dengan suara retak. Dalam sekejap mata, ia membentuk peti es setinggi ratusan kaki di aliran pegunungan ini. Dokter peri kecil dan Bing Yuan tersegel di dalamnya. Orang-orang di dalam tidak lagi dapat melihat bagian luarnya, tetapi orang-orang di luar dapat melihat setiap tindakan orang-orang di dalam. Kamu masih ingin melarikan diri? Senyuman dingin tanpa sadar muncul di wajah Bing Yuan saat dia melihatnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di belakang dokter peri kecil dalam sekejap mata. Udara dingin menempel di tinjunya sebelum dia membuangnya dengan kejam. Dokter peri kecil langsung berbalik ketika dia merasakan udara dingin mengejutkan yang muncul di belakangnya. Douqi ungu keabu-abuan dengan cepat bangkit di tangannya sebelum dia mengayunkannya. Bang! Tinju dan telapak tangan saling bersentuhan, menghasilkan gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu sekelilingnya. Bing Yuan buru-buru mundur 2 langkah karena pengaruh gelombang udara ini. Sebaliknya, dokter peri kecil dikirim terbang mundur. Saat ini, dia menderita luka serius dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Mustahil baginya untuk menandingi Do Uzong bintang 6. Dokter peri kecil menstabilkan tubuhnya. Ekspresi aslinya yang pucat tanpa sadar menjadi pucat. Kepahitan muncul di wajahnya saat tatapannya menyapu dinding es kedap udara di sekelilingnya. Sepertinya dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri hari ini. Ikuti aku yang dulu kembali ke lembah sungai es dan kamu masih bisa hidup. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam. Kaki Bing Yuan menginjak udara kosong dan perlahan berjalan menuju dokter peri kecil. Nada suaranya masih acuh tak acuh. Rasa dingin berangsur-angsur meningkat di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat dia melihat Bing Yuan berjalan perlahan. Tangannya dengan cepat membentuk segel yang aneh. Pada titik ini, dia hanya bisa membuka segel badan racun yang menyedihkan. Meskipun ini akan mempercepat waktu ketika tubuh racun akan meletus, setidaknya itu lebih baik daripada mendarat di tangan orang tua ini sekarang. Bing Yuan juga menyadari bahwa dokter peri kecil akan mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga ketika dia melihat segel yang terbentuk di tangannya. Ekspresinya juga sedikit tenggelam. Setelah itu, tubuhnya melesat seperti kilat. Udara dingin yang mengejutkan berputar cepat di sekitar telapak tangannya. Kecepatan Bing Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul dokter peri kecil, yang dengan cepat mundur. Rasa dingin yang pekat menutupi wajahnya yang acuh tak acuh. Tangannya, yang tertutup udara dingin, membawa kekuatan yang menusuk tulang saat berubah menjadi banyak bayangan yang memenuhi ruang di sekitar dokter peri kecil. Ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di tengah angin tapak yang kencang ini. Udara dingin sangat padat. Bahkan udara telah membentuk gelombang demi gelombang kabut putih samar yang naik. Tubuh indah dokter peri kecil bagaikan perahu kecil di tengah badai liar. Itu bergoyang ke segala arah. Penghindarannya terlihat cukup berbahaya. Dia akan terpukul keras jika dia sedikit lebih dekat. Meskipun dokter peri kecil nyaris tidak berhasil menghindari serangan seperti aliran deras Bing Yuan, niatnya untuk membuka segel juga terputus. Situasi berbahaya terus berlanjut dan dia berada dalam posisi yang sangat berisiko. Bang! Angin dingin kembali menerpa, dan dokter peri kecil, yang tidak punya tempat untuk melarikan diri, hanya bisa sekali lagi mengangkat telapak tangannya dan bertabrakan langsung dengan Bing Yuan.
Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuh cantik dokter peri kecil terlempar ke belakang. Ekspresi Bing Yuan dingin dan acuh tak acuh. Udara dingin keluar dari mulutnya dan membekukan darah merah segar saat hendak mencapai tanah. Tubuh racun sedihmu belum benar-benar mencapai puncaknya. Kalau tidak, aku yang dulu tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Sayangnya, Bing Yuan menatap dokter peri kecil, yang sedang menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia tersenyum tipis, tapi rasa dingin di matanya tidak berkurang. Bing Yuan sudah kehilangan kesabaran untuk berbicara. Tubuhnya berkelebat dan dia sekali lagi bergegas menuju dokter peri kecil. Kali ini, beberapa niat membunuh perlahan muncul di matanya. Selama tubuh racun sedih itu masih terpelihara, tidak masalah apakah dokter peri kecil itu masih hidup. Dokter peri kecil sepertinya menyadari bahwa niat membunuh telah muncul di hati Bing Yuan ketika dia melihat senyuman buas yang muncul di wajahnya. Segera, dia buru-buru mengerahkan sisa Douqi di dalam tubuhnya untuk persiapan pertarungan terakhir. Kraak! Ketika dokter peri kecil baru saja mengambil keputusan, dinding es besar di sekelilingnya tiba-tiba mengeluarkan suara retak. Tak lama kemudian, banyak retakan menyebar. Dinding es akhirnya pecah dengan suara bang. Runtuhnya dinding es juga mengejutkan Bing Yuan. Sebelum dia sempat pulih, suara hembusan angin tiba-tiba terdengar dari atas aliran gunung. Sesosok tubuh dengan ganas melesat ke arahnya. Serangan mendadak ini tidak membuat Bing Yuan panik. Beberapa gelombang Douqi yang sedingin es melonjak dari tangannya. Setelah itu, ia bertabrakan dengan sosok yang tertembak. Namun, suara yang tercipta adalah gelombang demi gelombang teriakan yang tajam dan menyedihkan. Bing Yuan memfokuskan matanya dan ekspresinya menjadi gelap dan serius. Dia menemukan bahwa orang yang dilempar seperti senjata adalah murid lembah sungai es. Bocah, karena berani ikut campur dalam masalah besar lembah sungai es kita ini, aku pasti akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Beberapa raungan kemarahan terdengar dari aliran sungai di mana ekspresi Bing Yuan berubah muram. Matanya berkedut saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa seorang pria muda sedang berdiri sambil tersenyum di tepi sungai pegunungan. Masih ada dua murid lembah sungai es di tangannya. Jelas sekali, dialah yang mendorong orang-orang ini ke depan. Orang-orang di lembah sungai es memang tidak tahu malu. Begitu banyak dari Anda yang menyerang wanita yang lemah dan terluka. Anda tidak hanya membuang wajah Anda, tetapi Anda juga membuang daging di bawahnya. Pemuda itu tertawa. Setelah itu, matanya beralih ke arah lain. Wanita berpakaian putih di tempat itu memperlihatkan wajah cantik pucat yang dipenuhi rasa tidak percaya karena kemunculannya yang tiba-tiba. Xiao Yan melihat wajah yang sangat pucat. Kelembutan muncul di matanya saat suaranya yang lembut dan hangat perlahan mengalir. Maaf, saya terlambat. Bab 1072 mengubah situasi. Xiao Yan. Dokter peri kecil terkejut saat melihat pemuda itu berdiri di samping aliran gunung. Senyuman indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan cantik. Itu adalah senyuman gembira dan indah dari seseorang yang menemukan harapan besar ketika seseorang sedang putus asa. Mata Bing Yuan menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan pekat. Suaranya yang sedingin es muncul seolah-olah dia telah bangkit dari neraka. Bocah, kamu berani ikut campur dalam urusan lembah sungai esku? Setelah memindai area itu dengan matanya sebelumnya, Bing Yuan menemukan bahwa lusinan murid elit lembah sungai es di sekitar aliran gunung telah berkurang setengahnya. Aroma darah yang pekat menyebar ke seluruh tempat. Jelas sekali, murid-murid yang hilang ini telah binasa di tangan orang ini. Hasil ini menyebabkan kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi melonjak dalam hatinya. Matanya seperti serigala ganas yang ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum saat merasakan ekspresi buas di mata Bing Yuan. Dia dengan santai berkata, orang-orang dari lembah sungai es semuanya adalah apel yang buruk. Seorang bintang 1 Douzong berani bertindak kurang ajar di depanku? Anak-anak muda zaman sekarang benar-benar menjadi semakin sombong. Bing Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Aku yang dulu tidak peduli dengan latar belakangmu. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa aliran dewa yang jatuh ini akan menjadi tempat pemakaman Anda. Bing Fu, aku serahkan dia padamu. Jangan menahan diri. Tangkap dia dulu dan patahkan anggota tubuhnya. Mata Bing Yuan beralih ke sisi lain lembah pegunungan.
Ada seorang lelaki tua berpakaian putih di tempat itu. Ekspresinya juga memandang Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius. Xiao Yan telah bertindak terlalu cepat sebelumnya dan melampaui ekspektasi semua orang. Dalam waktu setengah menit, hampir 20 murid lembah sungai es telah jatuh ke tangannya. Semua ini berkembang di hadapannya seolah-olah wajahnya telah ditampar, menyebabkan dia merasakan sakit panas yang membakar. Tenang saja, aku akan membiarkan dia mengerti apa artinya mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Pada saat yang sama, saya akan memberitahu dia bahwa terburu-buru melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia tidak akan membawa hasil yang baik. Orang tua berpakaian putih bernama Bing Fu mengangguk. Wajah lamanya menunjukkan senyuman dingin dan buas. Dokter peri kecil dengan cepat pulih saat Bing Yuan sedang berbicara dengan Bing Fu. Matanya yang indah menyapu sekelilingnya dan kegembiraan yang baru saja muncul segera menghilang. Meskipun Xiao Yan telah bergegas, akan sulit juga baginya untuk menyelamatkannya dalam situasi seperti ini. Sebaliknya, dia malah akan terlibat. Bagaimanapun juga, lembah sungai es memiliki total 3 douzong di tempat ini. Dengan kekuatan Xiao Yan, upaya melarikan diri dengan sukses adalah Xiao Yan, pergilah. Aku punya caraku sendiri untuk melarikan diri. Aku akan memikirkan cara untuk menemukanmu setelah aku melarikan diri. Dokter peri kecil tiba-tiba berteriak kepada Xiao Yan setelah mata indahnya berkedip dengan cepat. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum ketika pandangannya beralih ke dokter peri kecil dan berkata, "Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Anda dapat yakin. Karena aku berani datang ke tempat ini, tentu saja aku memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkanmu." Dokter peri kecil merasakan jantungnya yang tegang sedikit rileks karena alasan yang tidak diketahui setelah melihat senyuman di wajah Xiao Yan. Dia memahami Xiao Yan dengan cukup baik. Dia jarang melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Mungkin seperti yang dia katakan. Hatinya pasti punya rencananya sendiri. Aku yang dulu benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Bing Fu melangkah melewati udara kosong dan perlahan menuju Xiao Yan. Aura yang keluar dari tubuhnya dengan setiap langkah yang diambilnya berubah menjadi lebih dingin. Senyuman mengejek juga muncul di wajahnya. Bing Yuan, serang. Anda harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu. Kami akan menghindari hukuman jika terjadi situasi yang tidak terduga. Bing Yuan perlahan mengangguk. Mata dinginnya menjauh dari Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh ke dokter peri kecil dan dengan dingin tertawa. Yakinlah bahwa setelah menangkapmu, aku yang lama akan membiarkanmu melihat akhir seperti apa yang akan ditemui oleh kesombongan seperti itu. Bing Yuan tidak mau menunda lebih lama lagi setelah mengatakan ini. Kata-kata. Kedua tangannya melengkung dan aura dingin yang mengejutkan dengan cepat muncul di tangannya. Dalam sekejap mata, ia diaglomerasi menjadi roda es yang berputar cepat. Tepi roda es itu setajam bilahnya, dan langsung mengeluarkan suara dentuman yang keras. Pergi. Roda es yang tajam berputar dengan kecepatan tinggi di tangan Bing Yuan. Kepadatan perlahan terangkat di sudut mulutnya. Dia menjentikan jarinya dan terdengar suara, "Suos." Roda es yang berputar cepat membelah udara saat muncul di depan dokter peri kecil dalam sekejap. Setelah itu, ia membawa niat membunuh yang kejam saat ia menuju ke lehernya yang panjang. Angin sedingin es yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi dokter peri kecil berubah. Tubuhnya bergerak dan cepat mundur. Kecepatan roda es itu tiba-tiba menjadi cepat dan dengan cepat meluncur di depan matanya. Terang! Roda es membelah langit. Saat dia hendak mengejar dokter peri kecil, cahaya perak anehnya muncul di depannya. Cahaya perak menyala dan lengan serta tinju perak terayun keluar. Hal ini membuat roda es terbang. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget ketika dia melihat sosok perak di depan dokter peri kecil, terutama ketika dia melihat matanya yang kosong. Dia menyipitkan matanya dan berseru. Boneka? Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul secara alami menarik perhatian yang lain. Ekspresi Bing Fu juga merosot. Meskipun dia tidak bisa mendeteksi aura boneka itu, dia masih bisa merasakan bahaya yang terpancar darinya. Kamu sudah sangat tua. Tampaknya bertahun-tahun telah tumbuh di kulit Anda, kulit tebal.
Anda benar-benar menggunakan pukulan kejam terhadap wanita yang lemah dan terluka. Xiao Yan tertawa dari tepi aliran gunung. Namun, tawanya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Jarinya perlahan menunjuk ke arah Bing Yuan. Bunuh dia! Boneka setan bumi, yang berada di depan dokter peri kecil, segera berlari keluar seperti bola meriam ketika suara Xiao Yan terdengar. Itu muncul di depan Bing Yuan dalam sekejap. Tinjunya dengan kejam menghantam dadanya tanpa ada gerakan aneh. Serangan cepat dan ganas dari wayang iblis bumi menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Dia melemparkan telapak tangannya sebagai tindakan refleks, menimbulkan udara dingin yang naik dari segala arah saat dia melakukannya. Bang! Tinju dan telapak tangan saling bersentuhan, namun boneka iblis bumi tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, tenggorokan Bing Yuan mengerang saat dia mundur beberapa langkah cepat di udara kosong. Kejutan akhirnya muncul di matanya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menang dalam bentrokan langsung dengan boneka misterius ini. Bing Fu, bunuh bocah itu. Dia mengendalikan boneka itu. Bing Yuan menstabilkan tubuhnya sebelum dia meraung. Wajahnya begitu hijau ketika dia melakukannya. Ekspresi Bing Fu sedikit berubah saat mendengar raungan Bing Yuan. Sepertinya boneka ini memang sangat merepotkan. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ci! Ketika Bing Fu mengalihkan pandangan dinginnya ke Xiao Yan, sesosok tubuh buru-buru bergegas dari sungai pegunungan. Setelah itu, dia muncul di depan Xiao Yan dan berkata dengan suara serius. Serahkan dia padaku, kamu harus berurusan dengan yang lain. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menarik dokter peri kecil ke belakangnya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, masih ada luka di tubuhmu. Sebaiknya istirahat dulu. Orang-orang ini sendiri tidak akan bisa berbuat banyak. Nada yang sombong. Bing He, kamu akan memimpin yang lain untuk menangkap wanita racun. Serahkan orang ini padaku. Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tinjunya, dan udara dingin keluar darinya. Tombak panjang yang terbentuk dari es muncul di tangannya. Tubuh tombaknya bergetar dan membentuk banyak bayangan setelahnya. Setelah tertawa terbahak-bahak, tubuh Bing Fu bergerak, berubah menjadi sosok putih yang melesat ke arah Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Tombak panjang itu membelah udara, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Orang tua berpakaian putih terakhir dari lembah sungai es mengangguk setelah mendengar teriakan Bing He. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin puluhan sosok menuju dokter peri kecil di belakang Xiao Yan dengan suara, "Suos." Tempat ini menjadi sangat dingin dalam sekejap. Wajah dokter peri kecil tanpa sadar menjadi tegang ketika dia melihat serangan Bing Fu. Dou Qi di tubuhnya melonjak dengan cepat. Tidak ada boneka lain. Namun, ada tubuh spiritual khusus. Xiao Yan tersenyum sambil melihat wajah dingin Bing Fu. Jarinya dengan lembut mengusap cincin putih di jarinya. Tubuh spiritual ilusi perlahan muncul dan berubah menjadi bentuk seorang lelaki tua. Bing Fu, yang sedang maju ke depan, tiba-tiba berhenti ketika tubuh spiritualnya muncul. Matanya menatap tubuh spiritual dengan kaget. Setelah Bing Fu dihentikan, kelompok Bing He yang mengikuti di belakang juga berhenti. Mereka saling memandang saat melakukannya. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak dapat melihat menembus Tian Huo Zunze. Kamu anak kecil. Kamu meminta tulang-tulang tuaku ini untuk keluar dan menjadi petarung lagi. Tian Huo Zunze memutar tubuhnya setelah muncul. Setelah itu, dia menoleh ke arah Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kejutan melintas di mata dokter peri kecil di belakang Xiao Yan ketika dia melihat dia memanggil tubuh spiritual yang begitu kuat. Hatinya benar-benar rileks. Setelah relaksasi ini, luka di dalam tubuhnya yang selama ini ditekannya juga terlepas. Pusing muncul di kepalanya saat seteguk darah segar keluar tak terkendali. Dokter peri kecil, yang tiba-tiba memuntahkan darah, mengejutkan Xiao Yan. Dia buru-buru meraihnya dan menatap wajah pucatnya. Dia tampak seperti akan pingsan karena hembusan angin. Niat membunuh di matanya yang hitam pekat melonjak. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik ke arah Tian Huo Zunze. Suaranya dipenuhi kegelapan. Aku akan mengganggumu, Pak Tua Yao. Tolong habisi orang-orang ini secepat mungkin.
Dokter peri kecil terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. 10 menit. Tian Huo Zunze melirik dokter peri kecil yang didukung oleh Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa dia menderita luka serius. Ekspresinya juga menjadi lebih serius. Setelah mengangguk sedikit, dia berbalik dan melihat kelompok Bingfu. Mereka semua memasang ekspresi kaget. Kakinya perlahan melangkah maju, dan badai spiritual yang agung segera menyapu ke arahnya di tengah. Ekspresi terkejut Bingfu berubah drastis saat badai spiritual meletus. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ngeri. Douzong Bintang 8. Bab 1073 sangat lemah. Badai spiritual yang tak kasat mata berputar di sekitar Tian Huo Zunze. Tubuhnya melayang di udara sementara gelombang demi gelombang riak aneh terus terbentuk di sekujur tubuhnya. Matanya yang acuh tak acuh beralih ke Bingfu yang terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Hati Bingfu langsung menjadi dingin begitu Tian Huo Zunze menghilang. Tubuhnya buru-buru mundur sambil berteriak keras. Teman ini, saya dulunya adalah Bingfu dari Lembah Sungai Es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur dalam urusan hari ini karena Lembah Sungai Es. Lembah Sungai Es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai. Ada seutas kepanikan yang sulit disembunyikan dalam teriakan Bingfu. Douzong Bintang 8 elit yang baru saja muncul ini telah benar-benar membalikkan keadaan. Dia tidak mengerti mengapa orang kecil memiliki barisan yang menakutkan bersamanya. Lembah Sungai Es? Apakah itu sangat bagus? Ini saja tidak dapat menghalangi diriku yang dulu. Ruang di depan Bingfu berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Sosok Tian Huo Zunze muncul secara aneh. Dia tersenyum tipis pada Bingfu sebelum melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Telapak tangan ini mungkin tampak lemah, tetapi Bingfu merasakan dingin yang nyata. Dou Qi di dalam tubuhnya benar-benar meletus pada saat ini. Lapisan demi lapisan baju besi es terbentuk di permukaan tubuhnya dari sisa udara dingin di sekitarnya. Baju zirah itu berwarna putih salju. Itu mungkin tampak sangat jernih dan lemah, tetapi kekuatan pertahanannya sangat mengesankan. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak layak disebutkan di mata Tian Huo Zunze. Meskipun saat ini dia hanya memiliki kekuatan Douzong Bintang 8, pengetahuannya adalah tentang diri Douzunnya saat itu. Douzong Bintang 6 tidak layak untuk diperhatikan. Bang! Telapak tangan itu dengan lembut mendarat di atas pelindung es di tubuh Bingfu tanpa peduli. Kekuatan spiritual yang luar biasa melonjak seperti banjir. Kraak! Pertahanan kokoh dari baju besi es tidak dapat bertahan menghadapi kekuatan yang sangat besar dan kuat ini. Telapak tangan jatuh dan garis retakan menyebar. Setelah itu, pelindung es mengeluarkan suara retak saat meledak. Baju besi esnya hancur dan ekspresi Bingfu segera berubah pucat. Seteguk darah segar membawa udara dingin saat dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur setelah itu. Ekspresi Bingfu berubah menjadi buas saat dia terbang mundur. Matanya merah saat dia melihat ke arah Tian Huo Zunze. Segera, dia meraung. Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu. Tidak jauh di belakang Bingfu, Bing He perlahan pulih dari keterkejutan yang ditimbulkan oleh Tian Huo Zunze. Dia mendengar teriakan Bingfu dan hanya bisa mengatupkan giginya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada puluhan murid elit Lembah Sungai Es di belakangnya. Ikuti aku, kita harus menangkap wanita beracun yang menyedihkan dengan segala cara dan membunuh bocah itu. Lusinan murid Lembah Sungai Es memandang ke arah Tian Huo Zunze di langit dengan mata ketakutan setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka beralih ke medan pertempuran lain di aliran pegunungan. Bing Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan di bawah serangan boneka iblis bumi. Dia tidak bisa menyia-nyiakan upayanya untuk memperhatikan perubahan situasi di tempat ini. Mengapa kalian tidak menyerang semua? Bing He berteriak keras ketika para murid Lembah Sungai Es ragu-ragu. Setelah mendengar teriakannya, para murid Lembah Sungai Es menggigil. Setelah itu, mereka buru-buru menyuarakan pengakuan mereka dengan hormat. Bing He menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat melihat ini. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat.
Banyak murid lembah sungai es dengan tergesa-gesa mengaktifkan semua douki di dalam tubuh mereka, berubah menjadi banyak cahaya warna-warni yang mengelilingi Xiaoyan. Bing Fu yang berada di udara melihat kelompok Bing He mengambil tindakan. Setelah itu, matanya beralih ke Tian Huo Zunse. Ekspresi gelap dan kejam melintas di wajahnya. Aura dingin sekali lagi melonjak dalam tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas dan berinteraksi dengan Tian Huo Zunse. Dalam situasi saat ini, kemungkinan besar hanya dengan menangkap Xiaoyan mereka dapat membuat boneka dan tubuh spiritual misterius itu menyerah. Kalau tidak, mereka hanya akan mati. Xiaoyan memandang orang-orang dari lembah sungai es yang bergegas dari tepi aliran gunung. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia menoleh ke dokter peri kecil dan dengan lembut memerintahkan. Serahkan padaku. Jangan campur tangan. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Pemimpin kelompok ini, Bing He, adalah Dou Zong bintang 2. Selain dia, ada beberapa Dou Huang. Namun, Xiaoyan harus mampu menghadapi semuanya dengan kekuatannya. Kaki Xiaoyan perlahan melangkah maju. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel aneh saat dia melakukannya. Segera, sosok ilusi muncul dari sela alisnya. Itu berfluktuasi dan membentuk penampilan Xiaoyan. Ini adalah tubuh ilusi 3000 petir yang telah dilatih oleh Xiaoyan. Setelah berlatih di kolam darah Gunung Surga, kekuatannya saat ini seharusnya berada di puncak kelas Dou Huang. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menghadapi Bing He dengan menggunakan ini, bukanlah tugas yang sulit untuk memblokir murid-murid lembah sungai es lainnya. Pergi! Xiaoyan menjentikkan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya mengangguk. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakangmu. Setelah itu, dia memblokir banyak murid lembah sungai es. Avatar spiritual yang tiba-tiba muncul membuat Bing He terkejut. Segera, matanya menjadi sedikit dingin. Tatapannya menatap Xiaoyan saat dia berbicara sambil tersenyum dingin. Bocah, kamu punya cukup banyak taktik. Namun, dengan kekuatan bintang Dou Zong yang satu ini, kamu masih belum bisa menandingi diriku yang dulu. Dou Qi sedingin es yang mengejutkan perlahan keluar dari tubuh Bing He setelah suaranya terdengar. Udara dingin memenuhi 10 jarinya. Setelah itu, mereka berubah menjadi 10 tusukan es yang tajam. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini sampai ke lembah sungai es, kamu tidak akan bisa lagi tinggal di wilayah pil ini. Bing He tertawa terbahak-bahak. Kakinya melangkah melewati udara kosong, dan tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia menembak ke arah Xiaoyan sambil membawa udara yang sangat dingin. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat ke arah Bing He, yang sedang bergegas mendekat. Orang ini hanyalah seorang bintang Dou Zong. Xiaoyan secara pribadi telah membunuh orang seperti itu sebelum dia maju ke kelas Dou Zong, bahkan tidak ada lagi kebutuhan untuk membicarakan hal ini. Blaar! Sosok Bing He melintas. Dia muncul di depan Xiaoyan, dan dia mengungkapkan ekspresi gelap dan kejam di matanya. Tinjunya yang dipenuhi duri es menghantam dada Xiaoyan dengan cara yang kejam. Tinju berisi udara dingin tiba-tiba sampai di mata hitam pekat Xiaoyan. Namun, dia hanya menunjukkan senyuman dingin. Tangannya terulur dan nyala api hijau giok perlahan melonjak dengan suara embusan. Ci! Tinju berisi duri es secara akurat mengenai telapak tangan Xiaoyan. Namun, tusukan es di atasnya langsung meleleh saat dia melakukannya. Bahkan aura dingin mengejutkan yang terkandung dalam kepalan tangan itu sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya saat ini dan dengan cepat menyebar. Tanpa dukungan udara dingin, pukulan dari Bing He ini segera berkurang kekuatannya. Bahkan gagal memaksa Xiaoyan mundur selangkah. Dou Zong bintang 2 dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah. Tangan Xiaoyan seperti genggaman saat dia dengan kuat menggenggam tinju Bing He. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan suaranya mengandung ejekan yang samar. Karena api surgawi, dia benar-benar kebal terhadap kekuatan dingin lembah sungai es. Ketidakpercayaan muncul di mata Bing He ketika dia melihat serangannya dengan mudah diblok oleh Xiaoyan. Matanya tiba-tiba menyusut ketika dia melihat nyala api hijau giok menempel di atas telapak tangan Xiaoyan. Segera, dia berteriak. Api surgawi? Benar sekali. Xiaoyan tersenyum. Rasa dingin di senyumannya sangat pekat.
Telapak tangannya melengkung dan mengepal. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya ke depan. Ledakan oktan. Pukulannya dengan keras mengenai tubuh Bing He dan kekuatan tersembunyi yang mengejutkan memasukinya dengan cara yang seperti kilat sambil memiliki panas yang liar dan hebat. Douk yang sedingin es di dalam tubuh Bing He sama sekali tidak memiliki perlawanan di bawah kekuatan tersembunyi dari api surgawi ini. Suara Cici terdengar saat Douki melarikan diri dengan menyedihkan. Aliran Douki yang kacau di dalam tubuhnya menyebabkan Bing He mengeluarkan seteguk darah segar. Segera, dia mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk memobilisasi semua Douki di dalam tubuhnya. Setelah itu, Douki dengan cepat menggumpal di tangannya. Semakin banyak Douki yang sedingin es berkumpul. Orang bisa melihat lapisan es tebal terbentuk di tangan Bing He. Es ini sangat jernih, terlihat seperti es. Selain itu, ada garis-garis seperti ular di es yang bergoyang seolah hidup. Lengan ular es. Wajah Bing He memerah saat aungan rendah keluar dari tenggorokannya. Udara dingin di sekitar Bing segera melonjak setelah aumannya terdengar. Kekuatan di lengannya juga meningkat beberapa kali lipat saat ini terjadi. Bajingan kecil, terima pukulan dariku jika kamu punya nyali. Mata Bing He dipenuhi dengan niat membunuh yang gila saat wajahnya memerah. Teriakan marah keluar sebelum dia melayangkan pukulannya ke depan. Seseorang dapat melihat udara di sekitarnya dengan cepat menggumpal menjadi banyak es batu setelah dia melemparkan tinjunya ke depan. Udara dingin inilah yang menyebabkan kelembapan di udara berubah menjadi es batu. Udara dingin yang mengejutkan menyerbu. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Api hijau giok keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu, benda itu berkumpul di tangan kanannya seperti kilat. Dalam beberapa napas, ia telah diaglomerasi menjadi serigala api hijau giok berukuran setengah kaki. Xiao Yan tidak ragu lagi setelah serigala api terbentuk. Dia melemparkan tinjunya ke depan. Serigala api meraung seperti gelombang air yang bergulung di tangan Xiao Yan. Suhu yang mengerikan menguapkan udara dingin yang masuk. Setelah itu, ia bertabrakan dengan keras dengan lengan Bing He di saat berikutnya. Gelombang udara tersebar seperti cincin setelah keduanya bertabrakan. Bebatuan besar di sekitarnya mengeluarkan suara retakan dan membentuk banyak retakan dengan suara retakan. Tabrakan ini berlanjut sesaat sebelum Bing He menemukan bahwa es di tangannya dengan cepat mencair dengan ekspresi terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kebuntuan antara kedua pihak. Kekuatan di lengannya melonjak. Kekuatan lain sekali lagi melonjak. Akhirnya es di tangan Bing He pecah. Pecahan es tersebar ke segala arah. Wajah Bing He menjadi pucat karena pukulan berat ini. Langkah kakinya dengan cepat bergeser ke belakang. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan sebuah batu besar. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar kesulitan membayangkan bahwa Dou Zong Bintang 1 bisa melepaskan kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. Sementara Bing He berjuang untuk berdiri sekali lagi, sesosok tubuh muncul di hadapannya dengan sikap seperti hantu. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan dahinya, menyebabkan seluruh tubuh Bing He langsung menegang. Penduduk lembah sungai es hanya berada pada level ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1074 Jangan tinggalkan siapapun. Ekspresi Bing He menjadi putih. Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu bahwa jika dia berani melakukan gerakan yang tidak biasa, kepalanya akan hancur berkeping-keping dengan ledakan, tampak seperti semangka yang mendarat di tanah. Tubuh Bing He mempertahankan posisinya saat hendak berdiri. Dia menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak. Jika kamu membunuhku, wilayah pil ini tidak akan memiliki tempat untuk kamu sembunyikan. Xiao Yan memandang wajah putih pucat Bing He dari atas. Namun, dia hanya tertawa dan berkata, "Karena saya telah melakukan intervensi, tentu saja saya tidak takut pada lembah sungai es Anda." Hah, nadanya arogan sekali. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh spiritual dan boneka Dou Zong Bintang 8. Kekuatanku hanya termasuk yang terlemah di antara para tetua lembah sungai es. Apalagi Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat tengah.
Jika seorang ahli sejati dari lembah sungai es saya keluar, modal kebanggaan Anda akan langsung menjadi tidak layak untuk disebutkan. Meskipun Bing merasa situasinya sedikit salah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dia masih tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lembah sungai es ini juga merupakan salah satu dari 3 lembah. Tampaknya kekuatannya tidak lebih lemah dari lembah api yang terbakar. Hanya tetua ketiga dari lembah api terbakar saja yang memiliki kekuatan Douzong bintang 8. Tetua kedua itu telah mencapai puncak kelas Douzong. Tentu saja, orang yang paling menakutkan adalah Tang Shen dari lembah api yang terbakar. Bahkan dengan penglihatan Xiao Yan, dia hanya bisa menggambarkan Tang Shen dengan kata-kata, tak terduga. Meskipun sangat sulit bagi Xiao Yan untuk secara akurat menentukan seberapa kuat atau lemah seorang ahli kelas Douzun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Tang Shen pasti lebih kuat daripada Lei Zunse dari pavilion petir angin. Karena lembah api yang terbakar memiliki kekuatan seperti itu, lembah sungai es, yang berada di sampingnya, pasti tidak akan lebih lemah. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He. Sebelum dia datang ke wilayah Pil, dia sudah memahami bahwa dia akan menjadi musuh lembah sungai es setelah menyelamatkan dokter peri kecil. Namun, dengan karakter Xiao Yan, apakah dia akan meninggalkan dokter peri kecil hanya karena kekuatan lembah sungai es ini? Saat itu, ketika dia masih seorang Douze kecil, yang baru saja melangkah ke jalur pelatihan Douki, dia sudah berani menentang makhluk agung dari Kekaisaran Mahajia. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan sekarang. Bing He melihat keheningan Xiao Yan dan berpikir bahwa dia telah berubah pikiran. Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berkata, "Jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita beracun yang menyedihkan itu ke lembah sungai esku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Dengan bakatmu, kamu pasti akan ditempatkan pada posisi penting oleh kepala lembah. Perlu diketahui bahwa kepala lembah kami senang mengenal para ahli dari berbagai tempat." Kata-kata Bing He baru saja terdengar ketika dia melihat wajah Xiao Yan perlahan berubah muram. Segera, rasa dingin muncul di hatinya. Tangannya menyentuh tanah saat dia buru-buru mundur dengan bantuan tenaga penggerak. Bang! Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan. Kakinya ditendang seperti kilat. Itu dengan kejam mengenai tubuh Bing He. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah itu, dia menabrak batu besar. Suara retakan tulang terdengar samar-samar. Tetesan keringat dingin terus mengalir di dahi Bing He saat dia perlahan berguling dari batu. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia dengan marah meraung. "Bajingan kecil, cepat atau lambat kamu akan menyesali tindakanmu hari ini." Blaar! Raungan Bing He baru saja terdengar ketika sesosok tubuh berwarna putih tiba-tiba jatuh dari langit. Benda itu langsung menghantam batu besar di sampingnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, sosok tersebut perlahan berguling seperti mayat, tampak seperti tumpukan lumpur. Bing He buru-buru menoleh dan keterkejutan segera muncul di matanya. Dia bisa melihat bahwa sosok itu sebenarnya adalah Bing Fu. Namun, seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Napasnya sangat lelah dan dia tampak hampir mati. Merepotkan sekali tanpa tubuh. Sungguh menjengkelkan berurusan dengan Douzong. Sesosok tua perlahan muncul di samping Xiao Yan. Orang ini tentu saja adalah Tian Huo Zunse. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa. "Saya sangat senang memukulinya. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya yang dulu memastikan bahwa dia masih memiliki sisa nafas." Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Pak Tua Yao, yakinlah bahwa masalah bahan obat kurang lebih telah teratasi. Kemungkinan besar Anda akan segera dapat memiliki tubuh kembali." Kegembiraan yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tian Huo Zunse ketika mendengar ini. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini, sepertinya hari itu tidak akan lama lagi. "Anak kecil, kamu benar-benar dapat diandalkan. Haha, penglihatanku yang dulu masih bagus." Kilatan segera berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tian Huo Zunse. "Tetua ini, lembah sungai es kami berspesialisasi dalam pemurnian tubuh. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus.
Selama Anda membantu Lembah Sungai Es saya melakukan satu tugas, Anda akan bisa mendapatkannya secara gratis. Senyuman di wajah Xiao Yan hilang. Niat membunuh yang padat dan dingin berangsur-angsur muncul di matanya. Tian Huo Zunze juga kaget karena perkataan Bing He. Dia melirik Xiao Yan. Senyuman aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan ke arah Bing He, menurunkan tubuhnya, dan membanting tangannya dengan lembut ke punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, "Melakukan apa? Kita bisa mendiskusikannya." Bantu Lembah Sungai Es menangkap wanita beracun-beracun. Lembah Sungai Es saya dapat membantu Anda memurnikan tubuh Anda yang akan membuat Anda sangat puas. Kegembiraan liar muncul di kedalaman mata Bing He ketika dia mendengar ini. Tian Huo Zunze perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya dengan lembut berpindah ke leher Bing He. Ia pun merasakan hal tersebut secara tiba-tiba dan seluruh pori-pori di tubuhnya langsung terbuka. Dia melemparkan telapak tangannya ke arah Tian Huo Zunze di depannya. Kraak! Angin dari telapak tangan belum mencapai Tian Huo Zunze ketika ekspresinya berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba menggunakan kekuatan dan leher Bing He patah di tengah suara retakan. Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Tian Huo Zunze secara acak membuang Bing He yang sedingin es sebelum berbalik ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan lemah. Xiao Yan diam-diam mengendurkan tinjunya yang terkepal erat. Dia mengangguk ke arah Tian Huo Zunze, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Yao. Pertarungan di sisi lain juga harus diakhiri." Cahaya perak segera keluar dari aliran gunung setelah suaranya terdengar. Setelah itu, muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, tangan boneka iblis bumi sedang memegang Bing Yuan yang berwajah darah. Saat melihat Bing Fu yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He yang lehernya patah, rasa kejam langsung terpancar dari matanya. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan sambil berkata dengan suara serak. "Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan boneka iblis bumi. Setelah itu, matanya beralih ke murid-murid Lembah Sungai Es. Dia memerintahkan, "Bunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup." Boneka setan bumi segera muncul ketika kata-kata ini terdengar. Itu menyerang kelompok murid Lembah Sungai Es seperti harimau ganas. Segera, banyak jeritan menyedihkan terdengar dari tepi aliran gunung ini. Di bawah kekuatan dahsyat dari boneka iblis bumi ini, hanya 4 murid Lembah Sungai Es yang berhasil melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada boneka setan bumi. Mereka semua ditangkap setelah pengejaran singkat. Setelah itu, mereka berguling-guling seperti gandum di tangan boneka setan bumi. Boneka iblis bumi yang dipenuhi bau darah akhirnya kembali setelah membunuh semua murid Lembah Sungai Es dalam waktu singkat. Avatar spiritual Xiao Yan juga kembali bersamanya. Xiao Yan mengembalikan avatar spiritual itu ke antara alisnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Bing Fu yang gemetar dan tersenyum sambil berkata, "Aku ingin tahu sesuatu." Mata Bing Fu menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia tidak menyangka Xiao Yan begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua. Bajingan kecil, jangan berpikir Lembah Sungai Es tidak akan menyadari apa yang terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja, beberapa saat kemudian, kamu akan menjadi incaran para buronan Lembah Sungai Es. Saat itu, tidak akan ada satupun tempat yang bisa kamu sembunyikan di wilayah Pil. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia meringkuk jari-jarinya saat gumpalan api hijau giok perlahan naik. Setelah itu, ditekan dengan lembut di bahu Bing Fu. Gelombang suara, cici, segera terpancar dari tempat jari Xiao Yan mendarat. Wajah Bing Fu juga berubah karena rasa sakit yang luar biasa. "Saya ingin tahu apa itu kekuatan Es Zun yang Anda sebutkan sebelumnya." Xiao Yan menarik jarinya setelah melihat wajah Bing Fu yang terdistorsi dan meminta jawaban. Mata Bing Fu sangat tajam. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiao Yan. Wajah Xiao Yan acuh tak acuh. Jarinya menekan Bing Fu sekali lagi tanpa berkata apa-apa. "Ci!" Asap putih mengepul dan seluruh tubuh Bing Fu bergetar. Wajahnya menjadi sangat buas karena rasa sakit yang luar biasa.
Xiao Yan perlahan menarik jarinya dan dengan acuh tak acuh bertanya. Bicaralah. Nafas Bing Fu menjadi tidak teratur. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata dengan suara serak. Kekuatan Es Zun adalah douqi unik di lembah sungai es saya. Seseorang harus mencapai kelas Dou Zong untuk membuatnya. Jika kekuatan Es Zun ini memasuki tubuh seseorang, secara diam-diam ia akan menyembunyikan dirinya dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana ini bisa dibatalkan? Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali Anda meminta kepala lembah-lembah sungai es saya untuk melakukannya secara pribadi. Namun, menurutku kamu tidak mampu melakukan itu. Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Mata Xiao Yan menjadi sedingin es. Dia mengabaikannya dan sedikit mengangguk pada Tian Huo Zunse. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retakan tulang terdengar dari belakang. Inilah jiwa mereka. Simpan. Xiao Yan mengambil 3 botol batu giok yang ditembakkan dari belakangnya. Dia meliriknya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke arah dokter peri kecil. Dia tanpa sadar merasakan hatinya sakit saat melihat wajah putih pucatnya. Dia dengan lembut berkata, "Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya akan memikirkan cara untuk menghadapi apa yang disebut kekuatan Es Zun." Dokter peri kecil mengangguk dengan lembut. Mata indahnya menatap pemuda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia kemungkinan akan menyusulnya. Xiao Yan mengulurkan lengannya, meraih pinggang mungil dokter peri kecil. Setelah itu, dia meminta boneka iblis bumi untuk membawa Xinlan yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas menuju wilayah yang lebih dalam dari aliran Dewa Jatuh. Lingkungan aliran gunung ini segera menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya mayat dan darah segar di mana-mana yang memberikan indikasi pertempuran sengit yang telah terjadi di tempat ini sebelumnya. Bab 1075 memulihkan. Darah segar yang lengket tersebar di pecahan batu di samping aliran gunung. Aroma darah yang pekat keluar. Banyak mayat sedingin es yang runtuh berantakan di samping pecahan batu. Segala sesuatu di tempat ini sunyi. Hanya aroma darah yang tidak mau hilang yang tersisa, menandakan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini sebelumnya. Keheningan di tempat ini berlangsung lama. Baru setelah dipecah oleh banyak suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka menemukan mayat di tanah. Sesosok tua perlahan mendarat di atas batu besar. Dari penampilannya, dia adalah tetua lembah sungai es yang menjaga pintu masuk aliran Dewa Jatuh. Tetua lembah sungai es berhenti dan terkejut melihat tanah yang penuh dengan tubuh. Dengan memutar tubuhnya, dia muncul di balik batu besar dan menatap tak percaya pada 3 mayat di depannya. Beberapa detik kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Tetua Bing Xian, murid lembah sungai es dengan wajah putih pucat mendarat di samping lelaki tua itu. Dia menelan seteguk air liur dan dengan lembut berkata, "Semua mayat elit lembah sungai es, yang menuju ke aliran Dewa Jatuh untuk mencari badan racun yang menyedihkan, ada di sini. Mereka termasuk Bing Fu dan 2 sesepuh lainnya." Sang tetua, yang dipanggil Bing Xian, tanpa sadar menutup matanya. Matanya sudah keruh saat dia membukanya sekali lagi. "Bawa kembali semua mayatnya. Saya ingin segera kembali ke lembah sungai es." Bing Xian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Dia melihat mayat ketiga lelaki tua itu dan rasa dingin tanpa sadar muncul di hatinya. Ini adalah 3 ahli Dou Zong. Siapa yang memiliki kekuatan mengerikan untuk membunuh mereka semua? Meski Bing Xian tidak mengetahui siapa pembunuhnya, namun ia tahu bahwa dapil ini mungkin akan berhenti tenang di kemudian hari. Dengan kekuatan lembah sungai es, ia pasti tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun ketika menghadapi 3 tetua yang terbunuh. Sementara murid-murid lembah sungai es ini menghadapi situasi yang berantakan, Xiao Yan dengan lembut menempatkan dokter peri kecil di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam dari aliran Dewa Jatuh ini, jauh dari aliran gunung. Dia mengeluarkan batu cahaya bulan dan menembakkannya ke dinding gua. Cahaya lembut segera menyebar ke bawah, menghilangkan kegelapan di dalam gua. Xinlan berdiri di samping dokter peri kecil.
Dia buru-buru mengeluarkan beberapa bulu hangat dari cincin penyimpanannya ketika dia melihat wajah pucatnya. Setelah itu, dia meletakkannya di tanah dan dengan lembut berkata, "Dokter peri kecil Gigi, istirahat dulu." Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk pada Xinlan. Dia duduk di atas bulu yang hangat sebelum mengangkat matanya untuk melihat Xiao Yan di samping. Dia sepertinya teringat sesuatu saat dia tiba-tiba berkata, "Sudah kurang dari setahun, tapi kamu sudah menembus kelas Douzong, kalau begitu, sudahkah kamu mengatasi bintik racun iblis di tubuhmu?" Xiao Yan tanpa sadar dan tak berdaya tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, "Sekarang bukan waktunya memikirkan tempat racun iblis itu. Anda harus menjaga tubuh Anda tetap kencang." Dokter peri kecil memegangi pipinya dengan tangannya. Dia mengibaskan bulu matanya yang keriting. Suaranya terdengar sangat lembut karena nadanya yang lemah. "Saya masih baik-baik saja. Tidak apa-apa jika aku beristirahat untuk jangka waktu tertentu." Xiao Yan memahami karakter dokter peri kecil dengan sangat baik. Dia mengabaikan kata-katanya, berjongkok, dan meraih tangan seputih salju dokter peri kecil. Seutas kekuatan batin dengan hati-hati disalurkan ke dalam tubuhnya. Itu hanya ditarik perlahan setelah diperiksa dengan cermat. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek saat dia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, situasi di tubuh dokter peri kecil sangat mengerikan. Cukup banyak tempat di dalam dirinya yang terluka parah. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah apa yang disebut kekuatan S-Zone. Dia tidak bisa mendeteksi di mana itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan S-Zone yang tersembunyi di tubuh dokter peri kecil memancarkan suhu sedingin es, secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh dokter peri kecil. "Xinlan, tahukah kamu tentang kekuatan Zone Es di lembah sungai es?" Xiao Yan menoleh, menatap Xinlan, dan bertanya. Xinlan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Setelah itu, dia menjawab. "Berdasarkan apa yang saya ketahui, S-Zone Power ini adalah douki unik milik lembah sungai es. Selain itu, hanya seorang ahli Douzong yang dapat berlatih dan membentuknya dalam skala kecil. Namun, jika kekuatan S-Zone ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan sambil bertukar pukulan, itu akan menyebabkan situasi menjadi sangat merepotkan lawan. Oleh karena itu, cukup banyak ahli yang secara khusus bertahan melawan tentara S-Zone saat berperang melawan orang-orang dari lembah sungai es, bahkan saya tidak yakin tentang metode untuk melenyapkan mereka." Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia menatap wajah putih pucat dokter peri kecil dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membelai rambut panjangnya yang seputih salju. Dia harus menyingkirkan kekuatan S-Zone ini secepat mungkin. Kalau tidak, dokter peri kecil tidak akan pernah bisa pulih dari luka-lukanya. Kekuatan S-Zone ini memang aneh dan unik. Namun, itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dihilangkan oleh kepala lembah-lembah sungai es seperti yang disebutkan Bing Fu. Xiao Yan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh dokter peri kecil. Dia merasakan keunikan kekuatan S-Zone, dan perlahan dia membuka matanya. Dia mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum dia mengendurkan keningnya. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di gua gunung. Dengan jentikan jarinya, air yang telah dia siapkan di cincin penyimpanannya mengalir keluar dan memenuhi bak kayu. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Jarinya menjentikkan dengan lembut dan banyak bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dimasukkan ke dalam api dan segera menguap, berubah menjadi bubuk dan cairan berwarna merah cerah. Setelah membuang semua bubuk dan cairan tersebut ke dalam bak mandi, air jernih di dalamnya langsung berubah warna menjadi merah cerah. Apalagi masih ada gelembung air yang muncul di permukaan sehingga terlihat seperti mendidih. Air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan energi afinitas api panas mengikuti banyaknya bubuk dan cairan yang dituangkan ke dalamnya. Energi afinitas api ini sangat padat. Namun anehnya, itu lembut. "Xinlan, buka pakaian dokter peri kecil dan bantu dia mandi." Xiao yang tiba-tiba berbalik setelah memasukkan ramuan obat terakhir sebelum berbicara dengan suara lemah. Xinlan dan dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Kemerahan cerah yang memikat segera muncul di wajah putih pucat dokter peri kecil. Mata Xinlan bertukar pandang dengan dokter peri kecil.
Baru kemudian dia bergerak dengan lembut dan berjalan ke sisi dokter peri kecil. Setelah itu, Xin Lu dengan lembut melepas pakaiannya meskipun wajah dokter peri kecil yang berwarna merah cerah terlihat jelas. Setelah melepas pakaiannya, seseorang dapat melihat tubuh mulusnya yang seputih batu giok terlihat di udara sedingin es ini. Biur. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar sedikit suara seseorang memasuki air. Dia berbalik dan melihat dokter peri kecil meringkuk di bak kayu. Wajah cantik, yang terlihat di atas permukaan air, berwarna merah malu-malu. Serap energi di dalam dan distribusikan ke seluruh tubuh Anda. Ini mungkin sedikit menyakitkan, tapi akan baik-baik saja jika kamu menahannya sedikit. Xiao Yan dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia menjentikan 10 jarinya dengan lembut dan 10 gumpalan api hijau giok tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, "Ci," saat memasuki bak kayu seperti ular air berwarna hijau giok. Permukaan air tampak mendidih karena berulang kali mengeluarkan ratusan gelembung setelah masuknya api hati teratai mengkilap ke dalam bak kayu. Dokter peri kecil, yang sedang berendam di dalamnya, mengerang dari tenggorokannya. Perasaan panas yang menyengat membuatnya merasa seperti berada di lautan api. Meskipun akan sedikit menyakitkan, api surgawi akan memungkinkan kekuatan obat memasuki tubuh Anda dengan lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan kekuatan es Zun agar tidak menyebar. Xiao Yan buru-buru menjelaskan ketika dia melihat dokter peri kecil mengerutkan kening. Tak peduli. Kekuatan spiritual yang luar biasa melonjak seperti banjir. Dokter peri kecil menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya. Dia mengangguk dan membentuk segel latihan dengan tangannya di bawah air. Setelah itu, dia menahan rasa panas yang menyengat dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api di dalam baskom kayu. Air di baskom kayu secara bertahap membentuk pusaran air di bawah penyerapan dokter peri kecil. Banyak gumpalan energi merah berulang kali melonjak ke tubuh dokter peri kecil dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah energi merah cerah memasuki tubuh dokter peri kecil, wajah putih pucatnya perlahan berubah menjadi merah. Anehnya, uap yang sangat dingin keluar dari satu sisi sementara uap panas berwarna merah keluar dari sisi lainnya. Sekilas, situasinya sangat aneh. Ini sangat efektif. Xin Lan di samping berseru gembira setelah melihat adegan ini. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Beruntung tidak banyak kekuatan es Zun di tubuh dokter peri kecil. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki metode yang bisa berhasil, kemungkinan besar tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan es Zun tanpa setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Xin Lan, kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah pil. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan Anda. Xiao Yan menoleh, menatap Xin Lan, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat kekuatan es Zun di tubuh dokter peri kecil secara bertahap dihilangkan. Ya, saudara Xiao Yan, tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Tinggalkan sekte dewa jatuh ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Nama beberapa tanaman obat tertulis di sana. Semuanya adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tian Huo Zunse memperbaiki tubuhnya. Dia telah membunuh banyak orang dari lembah sungai es. Tampaknya dia telah membentuk perseteruan yang mematikan dengan mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu bersiap. Xin Lan melirik kertas putih itu setelah menerimanya. Dia secara tidak sadar menjadi terdiam. Nama bahan obat yang tertulis di atasnya adalah beberapa yang belum pernah dia dengar. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, "Saudara Xiao Yan, yakinlah bahwa jika saya gagal mengumpulkan semuanya, saya akan kembali ke klan dan mengumpulkannya untuk Anda." Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan boneka setan bumi melintas dan muncul. Itu akan melindungimu selama perjalanan ini. Namun, sebaiknya Anda mengenakan pakaian sebelum meninggalkan aliran dewa jatuh untuk menghindari perhatian. Xin Lan mengangguk dengan serius. Dia bisa menebak pentingnya masalah ini bagi Xiao Yan dan tidak tinggal lama. Setelah dengan hati-hati menyimpan kertas putih itu ke dalam cincin penyimpanannya, dia segera keluar dari gua. Boneka setan bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya setelah melihat Xin Lan menghilang dari pintu keluar gua. Dia kembali menatap dokter peri kecil di bak kayu.
Kilatan dingin melintas di matanya. Lembah Sungai Es, masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Bab 1076 Jejak Binatang Kalajengking Naga Racun Langit. Pengusiran kekuatan Es Zun dari tubuh dokter peri kecil memakan waktu hampir 4 hari dari waktu Xiao Yan. Xiao Yan telah mencampurkan sekitar 100 jenis bahan obat berkekuatan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, dia membiarkan dokter peri kecil menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Saat itulah kekuatan Es Zun, yang tersembunyi di dalam tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar. Karena itu, Xiao Yan merasa kekuatan Es Zun di lembah sungai es sulit untuk dihadapi. Namun, Douqi spesial yang hanya bisa dipraktikkan setelah seseorang mencapai kekuatan Dou Zong memang memiliki aspek yang luar biasa. Xiao Yan duduk bersila di atas batu di dalam gua gunung yang terang benderang. Sebuah bak kayu dengan panas yang meningkat ada di depannya. Bak kayu itu berisi cairan obat berwarna merah cerah. Dokter peri kecil duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya dan tetesan keringat terbentuk saat membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menundukkan wajah dan terjatuh ke dalam bak kayu. Keringat tersebut kemudian disebarkan oleh panas dalam cairan obat. Saat ini, sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah terserap. Oleh karena itu, bahu halus dokter peri kecil telah terungkap. Cairan obat menetes ke salah satu dari mereka dan diam-diam mengalir ke bawah. Dia tampak seperti batu giok berkualitas tinggi, menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Kabut tipis muncul dari bak kayu. Beberapa helai rambut seputih salju jatuh ke dahi dokter peri kecil. Mereka menonjolkan wajah cantiknya, yang bercucuran keringat manis, membuatnya terlihat sangat menawan. Mata ungu keabu-abuannya berkedip lembut, melepaskan daya pikat yang sangat mengejutkan. Kekuatan obat berwarna merah cerah melonjak ke tubuh dokter peri kecil dari bak kayu. Ini berlanjut dalam waktu lama sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Mulut kecilnya melebar dan es batu kecil yang terbentuk dari udara dingin keluar dari mulutnya dan menghantam batu besar di dalam gua. Segera, batu besar itu tertutup lapisan es tebal di tengah suara retakan. Pucatnya wajah dokter peri kecil berkurang setelah es batu kecil itu meninggalkan tubuhnya. Warna merah halus perlahan muncul. Xiao Yan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membukakan mata mereka terhadap keributan ini. Dia melihat ekspresi dokter peri kecil saat dia tanpa sadar bersukacita. Dia bertanya, "Apakah kekuatan Es Zun telah dikeluarkan dari tubuhmu?" Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Itu bagus. Masalah ini sulit untuk ditangani. Saya telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk menciptakan kekuatan obat yang cocok. Xiao Yan menghela nafas lega ketika dia melihatnya mengangguk. Dia segera menghela nafas lega dan tersenyum sambil berkata, "Karena kekuatan Es Zun telah dihilangkan, kondisimu seharusnya tidak serius. Cedera di tubuhmu hanyalah masalah kecil sekarang." Dokter peri kecil mengangguk sekali lagi. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil Xiao Yan. Bisakah kamu berbalik dulu?" Mata dokter peri kecil menoleh. Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, dia memberinya senyuman malu dan buru-buru berbalik. Dia menoleh ke satu sisi saat dia melakukannya. Dokter peri kecil diam-diam menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan berbalik seperti yang diinstruksikan. Dia menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya dan menggerakkan tubuh indahnya. Tangannya bergerak saat tubuhnya bangkit dari bak kayu dan gaun putih bersih terlepas dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, itu menyelimuti tubuhnya yang sempurna dan bersih. "Saya sudah selesai." Xiao Yan hanya berbalik setelah mendengar suara lembutnya keluar dari bibirnya dari belakangnya. Dia memandang wanita itu, yang terlihat sangat segar dalam balutan gaun putih, dan ekspresi kekaguman tanpa sadar melintas di matanya. Sikap dokter peri kecil saat ini sama seperti saat Xiao Yan bertemu dengannya pertama kali di kota Qingshan. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar seperti dokter peri kecil saat itu. Dia dipandang sebagai dewi di hati para tentara bayaran dari kota Qingshan dan bukan wanita racun dari sekte racun dari Kekaisaran Chuyun, sebuah nama yang ditakuti semua orang. Xiao Yan perlahan menghilangkan keterkejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit bahagia.
Periode waktu di Kekaisaran Chuyun ini kemungkinan merupakan periode paling gelap di hati dokter peri kecil. Bahkan dengan kehadirannya di kemudian hari, dia masih tampak sedikit pendiam. Jelas sekali, dia dipengaruhi oleh ingatannya saat itu. Namun, saat Xiao Yan melihatnya hari ini, gadis yang memiliki latar belakang sedih dan menyedihkan ini, sepertinya mulai menjauh dari bayang-bayang ingatannya selama kurun waktu tersebut. Saat ini dia benar-benar dokter peri kecil yang dikenal Xiao Yan saat itu. Apa yang kamu lihat? Dokter peri kecil sedikit melengkungkan matanya yang cantik sambil tertawa pelan. Mata indahnya menari. Melihat keindahan, Xiao Yan tertawa menggoda. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping dokter peri kecil. Dia meraih pergelangan tangan seputih salju pihak lain, menutup matanya, dan sekali lagi mulai memeriksa luka di dalam tubuhnya. Mata indah dokter peri kecil menatap wajah muda di depannya. Wajah ini mungkin tidak semuda atau setampan yang pernah dilihatnya selama bertahun-tahun, namun ia bagaikan anggur berkualitas yang meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa sangat hangat. Terima kasih. Dokter peri kecil bergumam pada dirinya sendiri menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengarnya. Segera, senyuman hangat tipis muncul di wajah cantiknya. Senyuman ini berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan ke dalamnya, menyebabkan senyuman indah ini tampak semakin memikat dan hangat. Xiao Yan menutup matanya. Dia perlahan membukanya beberapa saat kemudian dan berkata kepada dokter peri kecil sambil tersenyum. Situasinya jauh lebih baik dari yang saya kira. Minumlah pil obat ini. Anda akan dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam 2 hingga 3 hari. Xiao Yan mengeluarkan pil obat bundar dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pil obat. Dia mengangguk sedikit. Sepertinya dia bisa lebih santai dengan Xiao Yan di sampingnya. Bagaimana tubuh racunmu yang menyedihkan? Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Aku baik-baik saja. Namun, hanya ada 2 hingga 3 bulan sampai letusannya terjadi. Aku bisa merasakannya. Dokter peri kecil itu tersenyum. Sikapnya yang kausal itu seolah-olah sedang membicarakan hal lain. Apakah ini baik? Xiao Yan mengerutkan kening. Suaranya tanpa sadar turun. Dia sedikit tidak senang dengan sikap yang dilakukan dokter peri kecil terhadap dirinya sendiri. Dokter peri kecil tersenyum tipis setelah tampaknya mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, bahkan jika tubuh racun itu benar-benar meletus dan menyerang kesadaranku, aku pasti akan tetap mengenalimu. Ingatan tentang orang di depannya memenuhi sebagian besar hidupnya. Dia adalah teman pertamanya, dan satu-satunya teman baik yang dia akui dari hatinya. Teman sederhana ini sepertinya telah melenceng ke hal lain di hatinya. Beban di hatinya menjadi lebih berat. Kamu benar-benar hanya berbicara omong kosong. Tenang, saya akan mendapatkan inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit dalam 2 hingga 3 bulan ini. Pada saat itu, aku akan bisa mengizinkanmu untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia berjanji. Meskipun dia sudah memiliki inti monster peringkat 6 dari binatang kalajengking naga racun langit di cincin penyimpanannya, itu tidak memenuhi persyaratan. Kecuali dia benar-benar akhirnya mencapai tahap itu, Xiao Yan tidak berniat mengambil risiko menggunakannya. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah dokter peri kecil akan hidup atau mati. Binatang kalajengking naga racun langit. Mata indah dokter peri kecil berbinar saat mendengar ini. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika itu adalah binatang kalajengking naga racun langit, kita akan dapat menemukannya di sekte Dewa Jatuh ini. Xiao Yan terkejut. Kegembiraan liar tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya. Di peringkat berapa itu? Peringkat 7, menurutku. Ia mampu berubah wujud menjadi manusia. Dokter peri kecil menjawab dengan lembut. Anda pernah melihatnya? Di mana? Kegembiraan liar di mata Xiao Yan menjadi lebih pekat saat dia buru-buru bertanya. Benda-benda beracun berkeliaran di dalam aliran Dewa Jatuh. Itu adalah racun binatang ajaib dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi binatang ajaib yang tersebar.
Terlebih lagi, binatang kalajengking naga racun langit secara kebetulan adalah penguasa dari sekte Dewa Jatuh ini. Tangan dokter peri kecil membelah sehelai rambut seputih salju di keningnya. Ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol saat dia berkata. Tidak lama setelah aku memasuki aliran Dewa Jatuh, aku bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit, orang itu menjadi gila setelah melihatku. Dia berulang kali melolong, ingin menangkapku menjadi wanitanya. Saat itu, saya terluka parah dan tidak ingin terlibat dengan orang gila itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan tercengang. Dia melihat ekspresi aneh di wajah dokter peri kecil dengan takjub. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, menganggap seluruh situasi itu lucu. Sepertinya pesonamu terlalu berlebihan untuk ditangani. Bahkan binatang ajaib pun menjadi sangat tertarik padamu. Dia bahkan ingin menangkapmu untuk menjadikanmu istrinya. Apa yang ada untuk ditertawakan? Orang itu jelas menyukai tubuh racun yang menyedihkan. Rona merah cerah muncul di wajah dokter peri kecil saat dia menegur ketika dia mendengar godaan Xiao Yan. Xiao Yan berhenti tertawa, menyadari bahwa dokter peri kecil benar. Matanya menunjukkan ekspresi gembira saat dia berkata. Seperti apa kekuatan orang besar itu? Saya tidak pernah bertukar pukulan dengannya. Namun, sepertinya kekuatannya lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan tebakanku, dia seharusnya mencapai level Douzong bintang 8, dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Douzong bintang 8 ya, Xiao Yan mengangguk sebagai tanda terima. Untungnya, itu bukanlah tulang yang tidak bisa dia kunyah. Kamu harus pulih dulu. Setelah lukamu sembuh total, kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit itu. Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun yang menyedihkan akan terselesaikan sepenuhnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusannya. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Tubuh racun yang menyedihkan adalah batu besar yang telah lama menekan hatinya. Tentu akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Sebelum ini, saya juga perlu melakukan beberapa persiapan dan memastikan tidak terjadi kecelakaan. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu. Ekspresi bersemangat terlihat di matanya yang hitam pekat. Dia benar-benar ingin tahu level apa yang akan dicapai oleh dokter peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Apakah dia akan melompat ke kelas Douzun? Jika itu mungkin, bukankah dia memiliki dua elit Douzun di sampingnya, termasuk Tian Huo Sun Se? Bahkan Xiao Yan mau tidak mau merasakan emosinya melonjak ketika memikirkan hal ini. Di masa lalu, dia tidak pernah menyangka dua ahli luar biasa berkumpul di sampingnya. Bab 1077 Kemajuan. Xiao Yan tidak terburu-buru meski telah mendapatkan jejak binatang kalajengking naga racun langit. Binatang buas dengan kekuatan Douzong bintang 8 bukanlah makhluk biasa. Jika dia benar-benar siap, kemungkinan keberhasilannya tidak akan besar. Saat ini, kekuatan Xiao Yan hanyalah Douzong bintang 1. Dokter peri kecil telah melampaui ekspektasi Xiao Yan dan mencapai level Douzong bintang 6. Kecepatan latihan seperti ini juga cukup bagus. Jika mereka bergandengan tangan, bukan tidak mungkin untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak energi untuk melakukannya. Bagaimanapun, Douzong bintang 8 mirip dengan keberadaan seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang tahu kartu truf apa yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya pertama kali dan membiarkannya melarikan diri, kemana mereka akan mencarinya? Terlebih lagi, bahkan jika Xiao Yan memiliki energi untuk melakukannya, dokter peri kecil tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk tidak bertindak. Begitu dia bertindak, dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berhasil. Terlebih lagi, sebagai penguasa sekte Dewa Jatuh, binatang kalajengking naga racun langit itu sudah berwujud manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan kecerdasan manusia. Dia bahkan mungkin lebih licik dari itu. Oleh karena itu, sejumlah binatang ajaib yang kuat akan berkumpul di bawahnya. Jika Xiao Yan dan dokter peri kecil menyerang, binatang ajaib ini akan menimbulkan masalah. Untungnya, Xiao Yan memiliki Tian Huo Sun Se, penolong hebat ini.
Berdasarkan rencana awalnya, dia akan membantu Tianhuo Zunze memurnikan tubuhnya sebelum menyerang binatang kalajengking naga racun langit. Namun, setelah mencari bahan-bahan di cincin penyimpanannya, dia menemukan bahwa dia secara kebetulan kehilangan satu item, darah esensi dari binatang ajaib peringkat 7. Tentu saja, sebenarnya, bukan karena dia tidak memiliki benda itu. Darah esensi yang telah dimurnikan dari mayat surga setan Phoenix memiliki peringkat yang jauh melebihi persyaratan. Sayangnya jumlahnya tidak mencukupi. Hanya setetes darah surga setan Phoenix esensi yang tersisa di tangan Xiao Yan. Sedikit ini tidak cukup untuk memurnikan tubuh. Oleh karena itu, darah esensi yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh ini kemungkinan besar berasal dari binatang kalajengking naga racun langit. Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi cahaya hangat. Tempat racun iblis yang seperti tinta perlahan bergoyang di dadanya. Lingkungan melingkar dari tempat racun iblis memiliki warna hijau samar. Suhu tinggi terus dipancarkan darinya. Di bawah suhu tinggi ini, titik racun iblis berulang kali mengeluarkan gumpalan udara hitam. Akhirnya gumpalan tersebut terserap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tempat racun iblis ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Terlebih lagi, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa menyempurnakannya sesuka hatinya. Tentu saja, karena dia takut menyempurnakan semuanya sekaligus akan menyebabkan kekuatannya melonjak dan pada akhirnya mempengaruhi landasan pelatihannya, Xiao Yan memberikan perhatian khusus selama penyempurnaan. Dia bertindak seperti sedang mengibaskan kepompong sambil perlahan menarik benang satu demi satu. Akhirnya, dia menyempurnakannya sepenuhnya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Meskipun kemajuan Xiao yang ditekan selama penyempurnaan yang cermat ini, kecepatan latihannya juga merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Dou Zong biasa. Lagi pula, orang lain tidak memiliki Dou Qi murni untuk dimurnikan dan diserap. Jika ada yang membicarakannya, Xie Bian dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu sebenarnya telah meninggalkan Xiao Yan dengan harta yang luar biasa. Api unggun menyala di dalam gua. Dokter peri kecil memegangi pipinya di samping api unggun. Sesekali, matanya melirik Xiao Yan, yang sedang berlatih. Setiap kali, matanya berhenti pada tempat racun iblis di dada Xiao Yan, membangkitkan ingatannya. Dia teringat adegan pertarungan dengan gerbang 10.000 kalajengking di Kekaisaran Cuyun saat itu. Blar! Sementara pikiran dokter peri kecil melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa energi di dalam gua tiba-tiba menjadi ganas. Seolah-olah energi itu terseret oleh sesuatu yang melonjak dengan liar ke sudut gua. Mata dokter peri kecil mengikuti arah gelombang energi. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya yang cantik. Kemajuan? Fenomena yang tidak biasa ini tidak asing lagi bagi dokter peri kecil karena dia telah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan Xie Bian telah mencapai Dou Zong bintang 3 hingga 4 saat itu. Meskipun bintik racun yang terbentuk dari seluruh Dou Qi-nya telah menyebabkan Xiao Yan cukup menderita, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Dokter peri kecil tertawa pelan dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiao Yan lagi, dia merasakan bahwa dia berada di puncak bintang Dou Zong dan tidak jauh dari terobosan. Selain itu, setelah dengan kejam menyempurnakan Dou Qi di dalam tempat racun iblis, Xiao Yan secara alami telah mencapai persyaratan untuk kemajuannya. Seperti yang diharapkan oleh dokter peri kecil. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan kepanikan apapun setelah fenomena yang tidak biasa itu terjadi. Sebaliknya, dia meningkatkan hisapannya. Sekelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi alam yang melonjak, mengalami penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap begitu saja ke dalam tubuhnya. Benda-benda beracun berkeliaran di seluruh aliran dewa jatuh. Bahkan energi alam tempat ini bercampur dengan gas beracun. Seorang ahli biasa tidak akan berani berlatih di tempat ini. Untungnya, Xiao Yan memiliki api surgawi. Gas beracun yang tercampur dalam energi alam secara otomatis dihilangkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi. Energi yang dibutuhkan Dou Zong untuk maju sangat besar. Energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk pusaran energi di sekitar Xiao Yan. Setelah itu, mengalir ke tubuh Xiao Yan.
Dokter peri kecil dengan malas berdiri setelah melihat aktivitas yang diciptakan Xiao Yan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk beracun di sekte Dewa Jatuh sangat sensitif terhadap energi. Penyerapan energi alam dalam skala besar oleh Xiao Yan pasti akan menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, dia perlu berusaha menjaganya. Langkah kaki dokter peri kecil berhenti di pintu masuk gua. Dia melihat dunia gelap gulita di luar dan dengan malas bersandar di dinding batu. Setelah merenung sejenak, aura keagungan yang luar biasa perlahan menyebar, menghalangi beberapa makhluk beracun ganas dan ganas yang tertarik oleh keributan itu. Fenomena yang tidak biasa di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum amukan energi alam perlahan melemah. Pusaran energi yang menempel di sekitar tubuh Xiao Yan juga menjadi ilusi. Tidak lama setelah benang energi terakhir memasuki tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Dua pilar energi mirip zat yang terbuat dari cahaya keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Cahaya itu mengeluarkan suara, embusan, saat menembus batu. Ini adalah situasi yang terjadi karena tubuhnya dipenuhi energi. Cahaya di dalam mata Xiao Yan tersembunyi setelah dua pilar cahaya energi ini ditembakkan. Mereka sekali lagi kembali ke bentuk semula. Sekilas, dia tidak terlihat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Namun, auranya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas tangannya membentuk gelombang demi gelombang distorsi. Mengontrol ruang, ini adalah tanda dari seorang ahli Douzong. Namun, seseorang hanya akan memiliki kendali awal di kelas ini. Hanya ketika seseorang mencapai kelas Douzun atau bahkan kelas Dousheng barulah seseorang dapat menggunakan kekuatan spasial dengan keterampilan tingkat tinggi. Apa kamu sudah selesai? Tawa hangat terdengar di depan Xiao Yan sementara dia tanpa kenal lelah dan gembira mengubah ruangan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih, yang terlihat sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar bagus. Jika aku mengandalkan penyerapan energi dari dunia luar, mungkin butuh waktu 1 bulan bagiku untuk mencapai level 2 bintang, Xiao Yan menyeringai. Dia menundukkan kepalanya, melihat ke titik hitam di dadanya, dan menjawab. Prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah Anda lupa bagaimana Anda disiksa oleh hal ini di masa lalu? Dokter peri kecil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Orang ini benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiao Yan tersenyum. Dia mengenakan kembali pakaiannya dan bertanya. Apakah Xin Lan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apakah sesuatu terjadi padanya? Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu. Menurutku tidak, boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu juga akan terjadi pada boneka iblis bumi. Namun, saya tidak merasa ada yang salah dengan boneka setan bumi. Xiao Yan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata. Mari kita tunggu 2 hari lagi. Kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit setelah boneka iblis bumi kembali. Dengan begitu, kami dapat memastikan tidak ada yang salah. Dokter peri kecil tidak menyatakan keberatannya terhadap keputusan Xiao Yan. Dia segera mengangguk setelah Xiao Yan berbicara. Xin Lan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu. Tepat ketika Xiao Yan juga mengira ada yang tidak beres, suara hembusan angin akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang dikenalnya masuk dengan rasa cemas. Boneka setan bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Xin Lan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening saat melihat wajahnya yang sedikit panik. Apa yang telah terjadi? Saudara Xiao Yan. Banyak hal yang menjadi masalah. Dokter peri kecil jijik dan Anda dicari oleh lembah sungai es. Selain itu, mereka sepertinya juga menyadari bahwa kalian berdua masih berada di sekte Dewa Jatuh. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es bergegas menuju aliran Dewa Jatuh. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Douzong termasuk di antara mereka yang bergegas datang. Xin Lan dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia buru-buru berbicara dengan wajah sedikit pucat. Puncak kelas Douzong. Ekspresi Xiao Yan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini.
Tiba-tiba, wajah mereka menjadi sedikit muram. Kali ini, lembah sungai es benar-benar bersedia memberikan modal yang besar. Puncak kelas Douzong. Bahkan Fei Tian dari pavilion petir angin belum mencapai level itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menghabisi binatang kalajengking naga racun langit sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tian Huo Zunse memperbaiki tubuhnya. Mata Xiao Yan berbinar. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana lembah sungai es memperhatikan jejak mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri. Matanya beralih ke dokter peri kecil. Ayo bergerak. Bersambung ke episode 210. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.